Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan bin Ma'mun, kelas A21. Dalam kesempatan pada hari ini, saya akan membacakan rangkuman mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Jadi ketika berbicara tentang mata kuliah ini, kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tugas yang diberikan oleh Bu dosen. Yang pertama tentang makalah yang diperintahkan oleh ibu dosen kepada mahasiswa. Yang kedua adalah diskusi. Kemudian dalam kesempatan pada hari ini, bahwa rangkuman materi perkuliahan yang telah kita pelajari, pertemuan pada tanggal 4 Maret 2024 dalam bentuk tugas, yaitu makalah yang menerangkan tentang konsep dasar rangkuman materi perkuliahan yang telah kita pelajari. Pertemuan pada tanggal 4 Maret 2024 dalam bentuk tugas atau makalah tentang konsep dasar, manfaat, fungsi, dan prinsip perencanaan pembelajaran. Nah, berbicara tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran, bahwa perencanaan pembelajaran merupakan sebuah rancangan ataupun persiapan yang dibuat oleh guru tentang pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang efektif memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi siswa. Di antaranya yang pertama adalah pembelajaran yang terstruktur, pencapaian tujuan pembelajaran, peningkatan pemahaman materi, penggunaan sumber daya yang tepat, pengembangan keterampilan belajar, peningkatan motivasi dan keterlibatan, penilaian yang adil, pengembangan kemampuan kritis, peningkatan kemandirian, pemanfaatan konsep dan pengetahuan. Kemudian, fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama sebagai fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, kemudian fungsi kontrol. Selanjutnya, prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung ataupun berpengalaman, pengulangan, tantangan, kemudian perbedaan individual. Kemudian pada pertemuan tanggal 17 Maret 2024 juga diberikan tugas oleh Bu dosen, yaitu berupa tugas makalah tentang konsep strategi pembelajaran, bentuk strategi pembelajaran, konsep pengertian kompetensi pembelajaran PAI, contoh kompetensi pembelajaran PAI, tujuan pembelajaran PAI. Kemudian kita pergi kepada konsep strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Kemudian bentuk strategi pembelajaran PAI. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori, kemudian strategi pembelajaran inquiry, kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tak langsung, kemudian strategi pembelajaran blended learning. Kemudian contoh kompetensi pembelajaran PAI. Yang pertama, pemahaman tentang akidah. Bagaimana peserta didik diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar akidah dalam Islam seperti keesaan Allah, tentang tauhid, sifat Allah, dan lainnya. Kemudian pengetahuan tentang fikih, peserta didik diharapkan mampu
memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, serta akhlak. Kemudian kemampuan membaca dan memahami Al-Quran. Peserta didik diharapkan dapat membaca Al-Quran dengan benar dan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian keterampilan dalam beribadah. Peserta didik diharapkan memiliki keterampilan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam Islam, seperti sholat, puasa, zakat, serta haji. Selanjutnya pemahaman tentang sejarah Islam. Peserta didik diharapkan dapat memahami sejarah perkembangan Islam termasuk kehidupan Nabi Muhammad SAW, periode Khulafaur Rasyidin, dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Selanjutnya pemahaman tentang etika moral. Peserta didik diharapkan dapat memahami nilai-nilai etika dan moral dalam Islam serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Peserta didik diharapkan memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama manusia sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai kesopanan, keramahan, dan tolong-menolong. Pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam. Peserta didik diharapkan dapat memahami ajaran Islam mengenai perlindungan lingkungan dan keberhasilan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian kemampuan analisis dan kritis isu-isu kontemporer. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis isu-isu kontemporer dengan menggunakan perspektif Islam dan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keterampilan dalam mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan. Peserta didik diharapkan memiliki keterampilan untuk mengaplikasikan nilai-nilai kemanusiaan dan tindakan-tindakan nyata untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran PAI. Dalam buku pendidikan dalam perspektif hadis, Ibnu Kalsum menggeneralisasikan tujuan pendidikan Islam ke dalam 4 bagian besar, yaitu pertama, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian pada pertemuan tanggal 1 April 2024 dalam bentuk tugas merangkum dengan menganalisis dan mereview mengenai materi pembelajaran PAI berbasis ICT, Information and Communication Technology, yang berasal dari rujukan terpercaya. Kemudian di situ juga disampaikan berikan juga bahan ajar dalam pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis ICT. Rangkuman materi pembelajaran PAI berbasis ICT, Information dan Communication Technology dari jurnal An-Nur, Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman, volume 7 nomor 2 Juli sampai Desember 2021, Lampung, dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran PAI berbasis ICT. Nah, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Kemudian, media pembelajaran pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam secara efektif. Selanjutnya, urgensi ICT dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama adalah sebagai gudang ilmu pengetahuan, kemudian sebagai alat bantu pembelajaran, selanjutnya sebagai fasilitas pendidikan, sebagai standar kompetensi, sebagai penunjang administrasi pendidikan, sebagai alat bantu manajemen sekolah ataupun madrasah, sebagai infrastruktur pendidikan. Selanjutnya, keunggulan ICT dalam pengembangan media pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai active learning, kemudian collaborative learning, kemudian creative learning, integrative learning, dan yang terakhir adalah evaluative learning. Selanjutnya, bahan ajar dalam pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis ICT. Tentu diperlukan adalah komputer sebagai media pembelajaran.
Selanjutnya, internet sebagai media pembelajaran. Di situ ada situs website, email, silabus daring, online, ataupun e-learning. Kemudian multimedia sebagai media pembelajaran. Ada teks, gambar, animasi, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya multimedia, proyektor, ada gambar, teks, video, animasi. Video dapat dikoneksikan dengan perangkat elektronika lainnya seperti komputer, TV, kamera, laptop, VCD, DVD player, video player, dan lain-lain. Kemudian pengertian dan konsep Information and Communication Technology. Information and Communication Technology atau ICT, dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti teknologi informasi dan komunikasi ataupun TIK. Information and Communication Technology atau yang lebih kita kenal dengan sebutan ICT adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik dengan perangkat kerasnya atau hardware adalah komputer atau laptop, dan perangkat lunaknya software berupa lembaran kerja. Kemudian konsep pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan seorang siswa dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang telah diyakini secara menyeluruh serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup dunia maupun di akhirat. Problematika lembaga pendidikan Islam dalam mengimplementasikan ICT. Ada beberapa kendala dan hambatan dalam lembaga pendidikan Islam dalam mengimplementasikan ICT, yaitu mencakup SDM, infrastruktur, hardware ataupun software. Hambatan di bidang sumber daya manusia mencakup kuantitas dan kualitas. Jumlah tenaga pengelola ICT yang memiliki kompetensi di bidang ICT belum memadai, belum tersedia dalam jumlah yang cukup tenaga yang berkualifikasi sebagai profesional, spesialis, dan teknisi. Sumber belajar multimedia, belum semua SDM antusias termotivasi, lebih tenaga guru senior dan memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan untuk mengimplementasikan ICT dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian hambatan di bidang infrastruktur, belum semua sekolah memiliki infrastruktur, misalnya kabel LAN ke seluruh ruang kelas yang diperlukan untuk mengimplementasikan ICT secara optimal. Belum tersedia gedung atau ruang yang memadai untuk mengelola mengembangkan ICT. Belum semua sekolah memiliki hardware lengkap baik mengenai kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk implementasi ICT. Selanjutnya, pengaruh media pembelajaran berbasis ICT dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan kegiatan laboratorium atau simulasi karena tersedia animasi grafik, warna, dan musik yang dapat menambah realisme. Mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran karena ia dapat memberikan iklim yang lebih bersifat efektif dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, sangat bebas dalam menjalankan instruksi seperti yang diinginkan program yang digunakan. Kemudian guru dapat membangkitkan keaktifan jasmani dan rohani siswa yang nantinya akan menimbulkan berbagai prestasi belajar siswa. Selanjutnya, memberikan kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa serta akan membangkitkan motivasi belajarnya karena adanya cara kerja baru dengan komputer. Kemudian memperlihatkan kepada siswa bentuk konkret tingkah laku yang diinginkan atau contoh interaksi manusia serta dapat menyajikan masalah yang akan dipecahkan oleh siswa bersama. Kemudian kompetensi guru. Menurut Wiji Suwarno ada beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam kompetensi. Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, pemahaman, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki individu. Kemudian kemampuan, yaitu sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kemudian nilai adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
kemudian adanya sikap, itu perasaan senang atau tidak senang, atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Selanjutnya minat, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya internet sebagai sumber belajar berbasis ICT. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan alternatif pemecahan masalah bagi guru dalam mengatasi kesulitan bahan ajar. Internet menjadikan solusi bagi guru dalam membuat persiapan pembelajaran berbasis ICT. Guru dapat mengakses internet untuk mencari materi yang dibutuhkan sebagai bahan ajar di kelas. Selanjutnya strategi pemanfaatan web pembelajaran PAI. Yang pertama, pengembangan kurikulum, kemudian pengembangan sumber daya manusia, selanjutnya penyiapan perangkat lunak, software, dan perangkat keras, hardware, kemudian pengelolaan organisasi, lingkungan, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, selanjutnya, bahan ajar dalam pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis ICT. Yang pertama, komputer sebagai pembelajaran, selanjutnya internet sebagai media pembelajaran. Di situ ada situs, website, email, silabus daring online, learning. Selanjutnya multimedia sebagai media pembelajaran, ada teks, gambar, animasi, video, dan lain sebagainya. Di situ juga tersedia multimedia proyektor, ada gambar, teks, video, animasi. Video dapat dikoneksikan dengan perangkat elektronika lainnya seperti komputer, TV, kamera, kemudian laptop, VCD, DVD player, video player, dan lain. Mudhafir dan Rusyidah 2017 titik 2 160. Nah, kemudian pertemuan tanggal 25 Maret 2024 dalam bentuk diskusi itu tentang pembelajaran PAI berbasis moderasi beragama. Di situ ditanyakan bahwa bagaimana seharusnya sebagai seorang pendidik memberikan pemahaman bagi peserta didik melalui pembelajaran pendidikan agama Islam yang mengutamakan keharmonisan serta kemanusiaan dan mampu bersikap moderat agar tercipta Islam rahmatan lil alamin. Nah, di situ kita jawab sebagai seorang pendidik yang ingin memberikan pemahaman yang mengutamakan keharmonisan, kemanusiaan, dan sikap moderat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil, yaitu pendekatan berbasis nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan karakter, promosikan pemahaman yang berbasis keterbukaan, contohkan sikap moderat, mendorong pemahaman kontekstual, promosikan dialog antar agama, pentingkan kesadaran sosial, kemudian gunakan metode pembelajaran yang aktif. Di situ juga ditanyakan serta berikan pengalaman dalam mewujudkan hal tersebut dalam lingkungan pendidikan sekolah Anda. Contohnya adalah yang pertama, menyelenggarakan kegiatan amal. Kami mengorganisir kegiatan amal di mana siswa diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengumpulan dana bagi yang membutuhkan, kunjungan ke panti asuhan, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk membantu sesama. Hal ini membantu siswa memahami nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam dan mengaplikasikan dalam tindakan nyata. Yang kedua, melakukan pelatihan keterampilan sosial. Selain pelajaran agama Islam, kami juga memberikan pelatihan keterampilan sosial kepada siswa untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang efektif, keterampilan berempati, dan kemampuan bekerja sama. Hal ini membantu siswa dalam mengimplementasikan nilai Islam dalam interaksi sehari-hari mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah serta bagaimana metode strategi pendidik untuk dapat menerapkan pembelajaran agama Islam yang berbasiskan nilai-nilai moderasi beragama. Yang pertama, harus berdiskusi yang terbimbing, kemudian adanya studi kasus, permainan peran, analisis teks, proyek kolaboratif, kegiatan praktis, pemodelan oleh guru, kemudian evaluasi yang holistik. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan, memberikan pelajaran kepada kami sebagai mahasiswa. Mudah-mudahan ianya menjadi amal jariah bagi Ibu dosen, dan insya Allah kami akan bersedia untuk mengembangkan ilmu yang diberikan oleh Ibu dosen
sehingga kami bisa menerapkan ilmu-ilmu tersebut kepada anak didik kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.